Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang. Beritanya seperti ini lur ya. Suami gila judi, lady pilih pergi. Nah ini, ini judulnya seperti ini. Nah, kasihan lur ya. Nah, yang laki-laki suka judi ya sulit ya ini, ya seperti ini ya. Kita bacakan lur ya. Tak semua hobi suami disenangi sang istri, seperti yang terjadi pada John Dory. Istrinya Lady Sandi tidak menyukai hobinya yang satu ini. Ya, ayah dua anak ini hobi berjudi. Istrinya pun pergi meninggalkannya, ia memilih bercerai. Nah, sampai anak dua baru cerai. Nah, kasihan lur ya. Tak balik lur ya nih. Bacakan. Awal menikah, kebiasaan John ini tidak begitu dipermasalahkan oleh sang istri. Padahal semua masih awal tidak dipermasalahkan. Nah, ini pasti ada masalah ya. Nanti tak jelaskan ya. Awal menikah, kebiasaan John ini tidak begitu dipermasalahkan oleh sang istri, tapi semakin lama kelakuannya semakin berulah. Oh ya, bahkan sampai utang sana sini. Hal inilah yang membuat Lady memilih berpisah. Nah, yang ngisi-ngisi nih lur, utang sana sini, nanti nggak bisa nyaur nanti umpama ya. Setiap hari Mas John keluar Mbak untuk judi. Nanti pulangnya subuh. Ya kalau menang, tapi kalah terus. Yang ada malah rugi. Harta kami lama-lama habis, jelas deh. Sebenarnya John masih menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Meski hanya seorang buruh pabrik, setiap bulan ia masih memberikan Lady nafkah. Biasanya uang yang diberikan John hanya cukup untuk makan 1 minggu. Lah yang 3 minggu gimana? Mau dimakanin apa? Nah, otomatis ini diberita lur ya. Selebihnya gajinya dipergunakan untuk bermain judi, miras, dan beli rokok. Ngasih nafkah memang ya, tapi nggak cukup. Itu pun dia ternyata pinjam ke teman Mbak akunya. Puncaknya ketika semua teman John menagih hutangnya kepada Lady, mereka menggerebek rumah karena John selalu ingkar jika ditagih. Nah, ditagih angel gitu. Entek nih sandal bolak-balik tidak dikasih. Ngerepas nih sandal capit ya. Mereka menggerebek rumah karena John selalu ingkar janji jika ditagih. Nah, ia pun kaget dengan totalnya yakni mencapai 60 juta rupiah. Akhirnya warisan Lady lah yang menjadi taruhannya. Ia memberikan sertifikat rumah yang ditempati agar suaminya tidak dikejar rentenir. Nah ini dapat uang 60 juta dari mana coba? Saya saja nggak pernah melihatnya. Kalau uang yang pinjem teman masih aman, ya kalau rentenir gimana? Bisa-bisa rumah saya diambil katanya. Bukannya berubah, John kembali berulah dengan melakukan hal yang sama. Ia kembali berjudi setelah utangnya dibayar oleh istrinya. Lelah hati dengan kelakuan suami, Lady pun menggugat cerai lewat Pengadilan Agama Semarang. Saat ini keduanya masih menjalani sidang perceraian. Kalau udah pisah terus, Mas John punya utang, ya biar dibayar sendiri. Masa iya saya lagi yang harus bayar ujarnya. Nah ini setelah pisah ya tadi otomatis nanti biar diselesaikan oleh Mas John sendiri. Jadi ini pernikahan yang tapi ya
mengecewakan lur ya, punya anak 2 tapi suaminya selalu main judi lah, ini kan menimbulkan gimana ya, ya akhirnya kekurangan terus ya kan? Utang akhirnya lah, jalan satunya utang lah, utang ini akhirnya tetap ditagih. Nah ini menjadikan istri ngenes lur, jadi siapapun yang menjadi Mbak Lady ini adalah orang yang ngenes, kecewa gitu. Nah terus jalan satu-satunya dia kan ini minta cerai gitu. Ini cerai gitu. Nah, sebetulnya mudah sekali lur penyelesaian ini, ditilik dari belakang, ini justru gitu, ini dari Mbak Lady-nya sendiri belum mendapatkan ridho kedua orang tua. Sebetulnya seperti itu kasusnya ya. Jadi dibuat bulan-bulanan sama suami karena apa, dia digujer oleh kedua orang tuanya, nggak tahu bapaknya atau ibunya yang gujer. Jadi siapapun yang digujer oleh orang tua seperti ini nggak akan bisa kemana-mana. Mau dibuat permainan pun dia akan kalah dengan yang pasangannya. Jadi seperti itulah bagaimana jalan keluarnya. Mudah sekali. Mbak Lady Sandi minta ridho kedua orang tuanya secara setiap hari terus menerus. Nanti akhirnya suaminya akan luluh, akan tidak judi, otomatis seperti itu, akan simpati. Akhirnya gaji semua itu akan dikasihkan kepada Mbak Lady Sandi untuk keluarga. Dia bahkan ya nanti judi hilang gitu, bahkan mabuk-mabuknya juga hilang, jadi tidak akan. Nah terus sedangkan nanti Mas Jondorinya minta ridho kedua orang tuanya. Nah sedangkan anaknya kalau sudah bekerja juga diridhoi masing-masing. Dan seperti itu nanti akan jadi keluarga damai. Jadi tidak ribut, tidak cerai. Sebetulnya maneman. Jadi kalau sudah nikah itu jangan sampai cerai. Jadi seperti itu. Kasihan lur ya. Jadi maniman sekali. Jangan sampai nikah itu terus menjadikan perceraian, menjadi pertengkaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi penanganannya tidak sulit. Ini hanya jadi menyelesaikan masalah itu semua. Jangan adu argumen dengan pasangan, ya toh. Jangan berdebat, jangan kembali ke orang tuanya minta ridho. Nanti setelah mendapatkan ridho, terus nanti dengan suami akan ngelenggono, otomatis seperti itu. Jadi kasusnya mudah sekali, ya, seperti itu. Nah sampai di sini lur ya. Nama Yusuf mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Masuk belum? Tenang. Hati harus Nyes. nyes. Nah, nyes langsung. Terus Pak ya, begitu.